Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk bagikan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan setting awal pada Mikrotik. Nah, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara setting awal Mikrotik itu, dan saya akan jelaskan beserta penjelasannya. Oke, kita langsung saja masuk ke teori kita saat ini. Maksudnya kepada tutorial kita kali ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Mikrotik PC sebagai bahan praktek, dan sebenarnya tidak ada bedanya Mikrotik PC ini dengan Mikrotik yang pada umumnya. Bedanya ya cuma mungkin di sini di Mikrotik PC ini saya hanya menggunakan dualan card. Oke. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tentu kita harus mereset si Mikrotik dulu. Selanjutnya di sini saya menggunakan PC, dan ini adalah Ether satunya dan ini adalah Ether 2-nya. Hal yang pertama saya lakukan adalah menancapkan sumber internet ke Ether 1. Kita tancapkan sekarang. Nah, terus langkah yang kedua adalah kita tancapkan ini adalah access point yang saya gunakan hanya sebagai praktek untuk mengujinya dengan handphone nantinya. Lalu kita tancapkan access point ini adalah sebelumnya bekas PD ya, kita akan tancapkan ke LAN card 2 ya, atau Ether 2. Nah, mungkin sudah kita tancapkan. Selanjutnya kita akan langsung buka Winbox. Oke, ini sudah saya tancapkan. Ini adalah sumber internetnya, dan ini adalah Ether 2 yang mengarah ke access point yang nantinya kita akan uji dengan sebuah handphone. Oke, selanjutnya kita akan buka Winbox, kemudian kita akan refresh. Nah, selanjutnya pada konfigurasi ini kita pilih remove configuration. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah di sini kita harus membuat nama pada interface kita dulu. Kita akan membuat nama interface-nya, dan Ether 1 ini adalah interface yang mengarah ke internet, jadi saya akan namai ini dengan internet. Nah, kemudian Ether 2 ini adalah Ethernet yang mengarah ke modem. Kita namai aja dengan access point. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita akan memberi IP address pada Ether satunya. Nah, tentu kita harus mengetahui IP yang mengarah ke internet dulu, atau IP yang mengarah ke modemnya dulu. Cara untuk mengetahui IP-nya sangat gampang sekali. Jika teman-teman tidak tahu IP yang mengarah ke internet itu berapa, maksud saya IP yang mengarah ke modemnya ya. Cara mengetahuinya cukup gampang. Kita akan pilih di sini IP, kemudian di HCP client, kemudian kita tambah di sini, klik plus, kemudian kita klik aja no dulu, kemudian oke. Dan secara otomatis dia akan menjadi IP-nya. Kita double klik, kita lihat status, kemudian kita salin dulu. IP-nya. Oke. Nah, ini adalah IP address yang Ether 1. Kemudian gateway-nya ini adalah gateway-nya yang mengarah ke Ether 1 tadi. Yang kita cancel, kita akan salin. Nah, jadi kita backup dulu. Kemudian di bagian sininya kita hapus kembali, karena kita akan bikin IP statis. Nah, pada bagian IP terus bagian address kita delete dulu ini yang konfigurasi bawaannya. Kemudian kita klik plus dan kita copy aja ini. Kita copy. Kemudian kita arahkan ke interface internet. Lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya pada tab kedua kita aktifkan NAT-nya. Nah, pada NAT ini kita klik plus, kemudian di bagian chainnya src, kemudian
outnya itu kita arahkan ke interface internet, supaya interface dari bawah yang interface 2 ini, interface access point ini, koneksinya diizinkan keluar ke internet. Dan di bagian actionnya kita pilih masquerade, kita oke kan. Nah, coba perhatikan kembali, bagian outnya itu adalah out interface-nya, kita pilih internet. Fungsinya supaya permintaan yang ada dari access point ini nantinya akan diteruskan ke internet ini, dan kita pilih opsinya masquerade, lalu oke. Nah, langkah ketiga adalah kita tambahkan IP route-nya. IP route ini adalah IP gateway yang mengarah ke Ether 1 tadi, yaitu yang sudah kita backup tadi. Nah, ini adalah IP gateway-nya. Kita copy IP gateway-nya, lalu kita pilih IP, kita pilih route, kemudian kita klik plus, di bagian gateway kita tambahkan. Nah, ini fungsinya adalah supaya koneksi, semua koneksi yang berasal dari bawah akan di routing ke si gateway modem ini tadi. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan status rekabel, yang artinya itu sudah tersetting dengan sangat baik sekali. Dan selanjutnya adalah kita aktifkan DNS. Kita klik IP, kemudian di bagian DNS. Di sini saya akan menggunakan DNS Google. Kita ketikkan 8888 saja. Dan ini saya menggunakan DNS Google ya. Nah, kemudian kita aktifkan allow remote request, supaya nantinya klien yang merequestnya bisa mendapatkan DNS ini. Kita oke kan. Oke, selanjutnya kita akan berikan IP address ke interface 2 atau ke Ether 2 yang mengarah ke access point tadi. Oke, caranya adalah begini caranya. Pertama kita klik address, kemudian kita klik plus, kita pilih access point tadi. Di sini saya akan memberikan IP 192.168.5.124/24, kemudian saya oke kan. Selanjutnya kita akan melakukan setup DHCP pada interface yang kedua, pada interface access point ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika ada user baru yang terkonek ke access point tadi, maka IP-nya akan diberikan secara otomatis. Kita klik DHCP setup, kemudian pada DHCP servernya interface-nya kita pilih access point yang mengarah ke access point kita tadi. Kita next dan next saja. Dan gateway-nya adalah 192.168.5.1. Ini akan diberikan kepada user yang terhubung ke access point nantinya. User yang terhubung ke access point nantinya. Kita nextkan lagi. Nah, di sini bisa dilihat itu addressnya mulai dari 5.2 sampai ke 5.254. Kemudian kita nextkan lagi. Kemudian secara otomatis DNS yang kita tambahkan di sini tadi otomatis akan dibaca di DHCP setupnya. Kita akan nextkan lagi, kita nextkan lagi, kita oke kan saja. Ini kita setting lagi, kita double klik bagian sininya, kita checklist add ARP supaya device yang terkoneksi ke access point ini nantinya akan ditambahkan IP-nya ke ARP ini secara otomatis. Nah, sampai di sini sudah cukup rasanya. Kita akan coba tes. Kita akan koneksikan HP kita ke access point tadi. Kita bisa perhatikan di bagian LAS dan di bagian log. Nah, oke, kita akan coba pada HP saya sendiri. Kita aktifkan WiFi-nya. Kita akan perhatikan di bagian LAS-nya dan di bagian log-nya. Kita akan perhatikan apa yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan coba hubungkan ke Hega hotspot rumah. Hega hotspot rumah ini adalah access point yang terhubung ke MikroTik saya tadi. Kita akan coba klik. Nah, di sini akan terlihat secara otomatis IP-nya akan dialokasikan ke HP saya ini. Saya akan coba cek IP-nya apakah benar 192.168.5.254.
Kita akan coba cek. Nah, ternyata benar 192.168.5.254 dan gateway-nya akan diberikan 192.168.5.1 yang sesuai dengan gateway yang kita berikan tadi. Kita bisa lihat ini adalah gateway-nya. Nah, sampai di sini sudah cukup. Kita akan coba tes koneksi internetnya, apakah sudah berfungsi di HP saya. Kita akan coba hidupkan speed testnya. Kita akan coba speed test apakah memang sudah terhubung ke internet. Nah, kita mendapatkan speed 2,3 atau 2,5 Mbps dikarenakan traffic saat ini memang sangat padat sekali. Kita bisa lihat di bagian access point itu ada pergerakan. Nah, ada pergerakan ya, bisa diperhatikan. Nah, sampai di sini sepertinya sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk setup supaya si access point tadi mode hotspot? Caranya cukup gampang sekali. Kita pergi ke IP, kemudian di bagian hotspot kita klik bagian hotspot, kemudian klik hotspot setup. Kita pilih interface-nya access point, kemudian kita klik next. Oke, kita akan next-kan lagi. Dan alokasi IP-nya itu sudah terbaca ya, dari 5.2 sampai ke 5.24. Lalu kita akan next-kan lagi, next, dan SMTP-nya kita kosongkan saja. Nah, di sini DNS-nya akan terbaca, DNS yang kita masukkan tadi. Kita akan next lagi. Kemudian pada DNS name-nya ini teman-teman bisa tuliskan DNS yang mau diberikan untuk login pack-nya, untuk login pack hotspot teman-teman. Di sini saya akan namai saja dengan ega.net ya. Kemudian kita next-kan lagi. Nah, ini adalah password adminnya secara otomatis, dan password usernya itu kosong, dan user adminnya itu adalah admin. Kita next-kan lagi. Oke, untuk mengatasi nantinya supaya tidak ada MAC address duplikat, kita akan bikin satu aja supaya tidak ada terjadi aktivitas cloning MAC address di hotspot kita. Kemudian bagian server ini akan secara otomatis tersetting. Nah, kita akan coba tes pada handphone saya. Kita akan coba tes apakah mode hotspotnya sudah aktif. Nah, saya klik ega hotspot rumah. Nah, bisa rekan-rekan lihat ini adalah login pack yang bawaan si Mikrotik atau login pack defaultnya. Kita akan coba login. Di sini rekan-rekan bisa membuat usernya. Kita hapus saja user adminnya, kita buat baru. Misalkan user baru, user 1, dan passwordnya user 1 juga saya bikin. Kemudian saya akan coba login. Menggunakan user 1 tadi, user 1, dan ininya user 1 juga. Saya samakan aja, kita izinkan. Nah, sampai di sini sudah bisa melakukan aktivitas internet, aktivitas browsing. Kita akan coba kunjungi google.com. Nah, ternyata HP saya sudah bisa terkoneksi dengan model hotspot tadi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melakukan bypass pada HP ini supaya misalkan HP ini saya khususkan tidak menggunakan login pack? Cukup gampang sekali. Kita akan coba hapus lagi dulu usernya. Kita akan hapus dulu, mungkin kita hapus dulu ya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya handphone kita tanpa login pack? Maksudnya handphone yang dikhususkan, misalkan handphone keluarga tidak muncul login packnya.
dan langsung terkoneksi ke internet saja. Caranya cukup gampang. Pertama kita harus mengetahui IP handphone tersebut. Di sini terlihat IP-nya adalah 192.168.5.254. Kemudian kita klik bagian IP, ARP, kemudian kita cari IP kita tadi. Nah, pada MAC address-nya kita akan double klik, kita akan copy ke IP hotspot, kemudian IP binding, dan selanjutnya kita masukkan MAC address-nya ke sini. Kita klik bypass supaya tidak dimintai login pack tadi. Kemudian bagian komen kita beri nama, misalkan nama saya sendiri itu Ega, misalkan saya oke kan. Nah, kita bisa perhatikan pada host, ternyata Ega itu adalah statusnya adalah P ini artinya itu adalah user yang di bypass, sedangkan yang simbolnya H adalah user yang terhubung namun belum login. Oke, kita akan coba apakah HP ini sudah di bypass atau sudah maksudnya sudah tidak muncul lagi login pack. Kita akan coba hubungkan ke hotspot. Nah, ternyata benar, HP ini sudah saya bypass dan tidak dimintai lagi login pack. Kita coba speed test. Oke, sudah bisa berjalan dengan sempurna. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini. Mungkin tutorial ini tidak akan berguna untuk bagi yang sudah mahir, namun tutorial ini sangat berguna sekali untuk para pemula atau rekan-rekan kita pemula yang ingin belajar mikrotik. Mungkin ini sangat bermanfaat. Nah, jika tutorial ini bermanfaat, silakan di share atau di subscribe channel ini supaya saya bisa membagikan tutorial-tutorial video berikut dan selanjutnya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.